Self Grow. Gimana perkembangan Self Grow seminggu ini? Nah, kali ini kita mau belajar gimana cara mengembangkan kapasitas diri kita, gimana cara kita untuk semakin mau kerja padahal kita lagi down atau mungkin mengalami depresi karena pandemi, karena pekerjaan, ya, dan berbagai kemelut hidup. Nah, tapi jangan lupa ya, share di kolom komentar di bawah ini self grow apalagi yang sobat tahu atau pernah baca. Langsung aja ya kita bahas, sobat. Oke, Min, saya cepat jenuh pas kerja sama belajar, apalagi bacaannya nggak dikasih gambar yang menarik, mesti baca berpuluh-puluh lembar, belum lagi sambil jagain anak yang rewel nangis, padahal saya harus lanjutin studi saya. Nah, ini dia penelitian dari Universitas London di Inggris yang diuji pada 152.978 peserta, yang intinya kalau olahraga di tengah-tengah kita lagi kerja, misalnya setiap 30 menit atau 20 menit kita ya gerak-gerakin badan gitu ya, narik-narik dan sebagainya, kayak atau senam, yang hobi senam aja ya, dan itu bisa ningkatin fokus kita, konsentrasi, ngurangin stres kita pas lagi kerja. Dan siapa aja sih yang gak mau umur jadi lebih panjang dan lebih bahagia, karena itu ngasilin hormon bahagia juga, yaitu serotonin, dopamin, dan oksitoksin. Nah, apa nih Min solusinya? Solusinya olahraga, gerak-gerakin badan seenggaknya. Sugesti aja otak Anda, bilang aku cuma mau 3 menit aja di tengah-tengah lagi kerja atau belajar, untuk ngelakuin yang lebih dan lebih dibanding Anda nggak ngelakuin cuma ya 3 menit aja. Anda jadi hilang konsen, tambah frustasi selama 1 jam berikutnya, dan bisa-bisa nih Anda jadi miss let's say 5 jam ke depan kalau kekeh tetap diamin badan, karena cuman olahraga yang bisa kurangi rasa frustasi Anda karena beban kerja, yaitu hormon serotonin, dopamin, dan endorfin yang bisa kasih adrenalin gratis cuma-cuma buat Anda tentunya. Terus ada insight lagi gak Min? Oke, tidur istirahat pas di tengah-tengah jam kerja itu sebenarnya yang paling bantu Anda biar fokus lebih dan lebih semangat untuk mikir ini hal-hal yang detail, misalnya buat kerjaan ya. Itu mempertajam ingatan Anda, jadi Anda nggak cepat lupa sama apa yang baru Anda kerjain ya, misalnya di laptop. Nah, tidurnya jangan kelamaan, paling bagus ya cukup 15 menit. Nah, sama kayak baterai HP, kalau kelamaan kena cas, HP Anda jadi terancam kan, dan baterai gembung bisa jadi rusak atau meledak. Lebih parahnya kalau nggak kena cas sama sekali, gimana dong? HP Anda langsung mati. Nah, ibarat HP Anda udah nggak konsen buat beroperasi. Begitu juga dengan otak Anda, badan Anda. Karena kalau udah 30 menit itu tidur, maksudnya itu udah masuk fase deep sleep. Akhirnya Anda jadi ketiduran, pas bangun reaksi tubuh malah memburuk. Sirkulasi otak Anda bikin Anda makin malas, karena hormon melanin Anda makin diperbanyak sama otak, jadi nggak konsentrasi lagi, merasa ditumpuki beban kerja yang segudang. Akhirnya buat Anda menunda-nunda kerjaan dan ya malah tertidur lagi. Akhirnya cuman ayam jago berkokok yang bisa bangunin Anda. Sebisa mungkin minimalin ngerjain sesuatu yang repetitif, itu aja. Otak Anda kan perlu perubahan, bahkan ini sebenarnya rupanya ningkatin IQ kita. Cari cara lebih kreatif buat keluar dari cara-cara yang sama, yaitu rutinitas sebisa mungkin. Oke Min, bocorin lagi dong insight-nya Min. Oke, lanjut. Bayangin akibat buruk yang terjadi kalau Anda nggak selesaiin tugas itu sekarang. Pikirin di benak Anda hal-hal yang mengerikan atau mungkin yang sebenarnya bermasalah, trouble. Tapi sugesti ini sebenarnya mendorong otak Anda untuk berbuat lebih loh.
Misalnya bos Anda akan marah besar atau yang lain-lainnya kalau laporan ini belum selesai dalam 15 menit. Kalau perlu tulis di alarm atau stopwatch pas Anda ngerjain tulisannya cepat, bos kamu akan marah besar kalau ini nggak selesai 15 menit. Nah, ini sugesti yang memotivasi otak Anda untuk cepat gerak. Otak manusia bisa terus sugesti buat ngejar tugas-tugas yang susah, yang super menumpuk kalau ada rasa takut atau merasa ada ancaman. Ini bikin Anda keluar dari yang namanya malas. Oke, next. Batasin WA, telepon cuma dari orang-orang penting aja, misalnya bos atau teman kerja Anda. Kalau masih bisa nih, pasang mode airplane, pesawat, di HP Anda atau mode sibuk, misalnya WA, sibuk, dan lain-lain. Atau hanya mau nerima panggilan dari orang tertentu saja. Sama bilang di email Anda, tolong untuk tidak membalas email ini. Nah, ini buat email apapun, apalagi yang gak mendadak sifatnya loh. Memang Anda cuma perlu menyiapkan diri, cerdas-cerdas menempatkan diri di posisi saat banyak orang ngeluh seperti, kenapa sih gak dibalas, kenapa egois gitu sih, dan bla 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 bla. Ingat, kesuksesan sama harga pengorbanan itu berbanding lurus sistemnya. Ada harga yang harus Anda bayar. Bayangin kalau ini gak ada, konsentrasi maksimal to the moon Anda pasti jadi sangat terganggu, bukan? Apalagi gak say no buat banyak hal. Semuanya cuma bikin Anda frustasi dan gak ada kemauan buat selesaiin project ini itu atau beban tugas Anda detik itu juga. Bayangin aja Anda habisin email basa-basi cuma buat say thank you, udah kok, udah diinfoin di website dan bla bla bla. Dan itu aja udah makan waktu 3 menit dikali 45, dan itu tiap hari Anda buang-buang waktu gak cuma 1 menit tapi 49.275 menit setahun. Wow, waktu 49.000 detik itu bisa dipakai malah buat kerjain yang lebih produktif lagi, mungkin passive income buat Anda. Atau Anda jadi bisa ngerjain side hustles yang 7 income source, ya. Memang terdengar seolah-olah selfish, tapi Anda sudah berani buat say no ke orang. Itu artinya Anda gak mau menghukum diri sendiri, dan Anda gak mau tega pada diri Anda sendiri. Masih banyak hal-hal di luar sana yang kita mesti berani say no. Dan kita bisa nerima fakta kalau kita gak bisa menyenangkan semua orang. Pupuklah kapasitas mental selagi masih ada waktu. Itu kenapa kuburan selalu penuh sama harta karun yang namanya penyesalan. Oke Min, ada cara lain Min? Oke, biar Anda gak malas, nih rapiin juga meja kerja Anda dan sekitarnya, kamar atau rumah. Mulai ingat-ingat, ternyata udah sejauh ini ya. Coba kalau saya terlalu nuntut serba sempurna, bakal gak jadi-jadi. Coba kalau saya gak berani bayar harga sukses, gak EGP-an sama kemungkinan yang bakalan terjadi, at least gak nyesal karena belum pernah coba. Sama cibiran orang yang sekedar iri, pasti ini itu gak berkembang jadi segini banyaknya. Saya jadi gak tahu cara memanage-nya lebih kreatif. Ingat, ini yang paling penting, jangan fokus sama pamernya orang-orang di IG atas kesuksesan mereka atau sebaliknya. Toh kalau Anda stop beli barang-barang super mahal itu cuman buat dilihat orang-orang yang bahkan gak berjasa atau cuma nolong hidup Anda 5%, Anda jadi menumpuk kekayaan di porto Anda 100 kali lipat dalam 10 tahun. Sayang kan kalau uang segitu banyaknya gak dipakai buat beli rumah atau liburan impian Anda, misalnya ke Eropa, dan impian Anda yang lainnya. Percayalah, Anda punya mimpi unik tersendiri. Jangan ambil itu kalau itu makin bikin Anda terpuruk. Ingatlah, Anda akan tuai hasilnya dari apa yang Anda tabur dengan jerih payah sekarang. Let's say buat pecinta saham nih, mana nih pecinta saham? Mana lebih baik? Porto Gucci tapi tas kaki 5 atau tas Gucci tapi porto kaki 5? Hangus.
Bagi tugas Anda yang menumpuk segudang itu jadi lebih kecil dan ringan. Contoh, jangan sugesti otak Anda, saya harus ketik 30 lembar dalam 3 jam. Tapi sugesti, saya cukup ketik 1 paragraf aja. Sugesti otak Anda bilang sama diri Anda sendiri seolah-olah akan dapat reward kalau selesai. Misalnya, habis ini saya mau santai-santai, beli es krim dan lain-lain. Otak Anda akan menangkap sinyal sedang dikasihin reward yang sebenarnya hasilin hormon bahagia, endorfin, dan dopamin yang malah bikin Anda jauh lebih semangat buat lebih dan berpikir tugas itu ya gak berat. Juga banyak aktivitas yang justru bikin Anda makin terganggu, makin hilang selera buat lebih produktif karena ngecek-ngecek email yang penuh muatan, ada lagi isinya keluhan customer, semua yang kadang bikin mood berubah-ubah. Belum lagi hapus-hapusin spam sama foto di HP, scrolling IG yang full dengan trik marketing para seller. Terus nerima panggilan HP juga panggilan yang sifatnya nggak dadakan. Teknik ini metode dunia yang namanya Alpha Method yang bikin Anda nggak jenuh, malas, dan bikin nggak menunda-nunda. Sugestikan, bilang sama diri Anda, saya akan ngerjain ini cuma 1 menit aja buat tiap tugas. Nah, pasti Anda ketagihan nih ngerjain dan jadi lanjut lebih dari itu. Kalau Anda bosan di depan laptop terus 2 jam, 5 jam, bawain kerajinan tangan Anda ke meja kalau bisa. Atau sesuatu yang sifatnya motorik pakai tangan, misalnya teka-teki silang atau apa aja yang Anda suka. Ini merangsang otak Anda yang akhirnya bikin Anda makin tekun. Penelitian menunjukkan ternyata kerja 5 jam non-stop itu aja itu bukan cara terbaik buat Anda tekun atau buat makin rajin atau kerja dengan rasa bahagia. Otak Anda sulit kreatif kalau kegiatannya nggak ada variasinya. Itu kenapa banyak orang manajer, direktur, para profesional mereka belajar atau kerja 5 jam mungkin di 3 jam, 2 jam, tapi mereka kasih break time. Setelah 2 jam mereka break time, melakukan hal yang disenangi, lalu 2 jam lagi, lalu 2 jam. Oh ya, sobat udah pernah dengar decluttering? Jadi decluttering juga bikin otak makin merdeka dari hal-hal yang sebenarnya sampah-sampah. Karena pas Anda bersihin rumah, tubuh Anda bagai dihipnotis, disugesti untuk anggap kalau segala sesuatunya juga masalah Anda sedikit lebih beres. Anda buang sampah kamar itu tanpa terduga-duga buat pikiran Anda tersugesti kalau kerjaan Anda yang menumpuk pasti juga beres secepatnya. Banyak penelitian menunjukkan hanya dengan cuci piring bisa cegah depresi additional. Jadi nggak usah marah-marah sama si piring kotor ya. Ada lagi nih alternatif buat rasa jenuh. Apa itu, Min? Bagi Anda yang terkuat di IQ atau skill kinestetik, usahain kerjain rutinitas sambil jalan kaki di lorong-lorong rumah. Misalnya jalan kaki sambil pijet-pijet skincare gitu ke muka Anda. Aneh, tapi inilah uniknya cara kerja otak. Ini aktifin motorik kaki dan tangan Anda yang akan terhubung ke pengaktifan saraf Anda. Jadi Anda gak jenuh, apalagi otak itu lemah kalau ketemu sama yang namanya rutinitas. Juga Anda gak frustasi lah saat mikirin kembali kerja lagi. Tapi Min, gimana cara tandain saya kuat di kinestetik atau enggak, Min? Itu bisa ditandai dari cita-cita inginnya jadi apa. Apa cita-cita Anda melibatkan gerak banyak gak? Kayak penari, atlet, pelatih gym, dan lain lah ya. Bukan duduk berjam-jam di kursi kantor. Itu lebih ke IQ visual, mathematical, dan lain. Atau Anda cuma suka gerak-gerakin badan, atau bisa juga gak tahan, gelisah, sana-sini, ingin gerak-gerak terus kalau udah ketemu sama sahabat sejati Anda, laptop. Kalau iya, selamat, Anda kuat di kinestetik.
Oh ya, jangan lupa, pas jenuh berat lagi menghampiri, lakuin tugas yang paling ringan dulu, yang gak mesti perfeksionis. Solusi ini bikin otak Anda tersugesti dan merasa gak ada tekanan. Kalau jenuhnya gak sembuh juga, pergi ke taman publik, jalan kaki, jogging. Banyak penelitian bantu Anda jadi dapat ide-ide segar buat kerjaan, dan ini seperti saling kerjasama karena Anda dalam posisi rileks. Siapa sih yang gak mau sehat? Plus secara kesehatan itu bantu cegah resiko kematian dini sebanyak 24%. Wow. Sobat pernah dengar tentang teknik sehat apa lagi nih? Share di bawah ini ya, biar kita belajar bareng. Oh ya, biar Anda jadi lebih fokus kerja, Anda nggak cuma cari-cari barang yang susah ketemu tiap hari, tiap jam. Banyak miliarder dunia hidup dengan teknik frugal time. Rumah mereka jadiin seminimalis mungkin, sesederhana sekecil mungkin, apalagi sampai tingkatnya 4 atau 5, it's a big no sekali buat mereka. Karena naik turun tangga, belum lagi mondar-mandir ke semua lantai, cuma ya cari-cari barang atau cuma ambil mainan anak misalnya. Tapi adanya di lantai keempat, dan itu bisa habisin waktu Anda ratusan ribu jam sepanjang hidup. Berulang-ulang, sia-sia kan? Belum lagi makin banyak barang di rumah, makin banyak waktu habis terpakai buat menggunakannya. Kecuali barang itu bisa menghemat waktu Anda atau makin bikin Anda produktif, ya nggak ada salahnya sih. Contoh kecilnya, makin banyak alat-alat masak yang nggak begitu perlu, makin lama waktu buat cuci semua. Coba kalikan ini dengan total umur manusia. Jadi kita perlu perbaiki aktivitas bahkan yang sekecil sekalipun yang gak gitu produktif, atau mungkin juga yang gak bisa hasilin uang passive income. Tapi balik ke Anda, itu preferensi personal. Benar juga tuh ya Min, saya banget itu. Yup, oleh karena itu selalu taruh barang yang sama di posisi yang sama. Misal pulpen di sebelah kiri meja, bukan di kanan. Jadi waktu Anda gak habis 1 menit dikali, misalnya ini terjadi berulang-ulang kali selama 1000 hari sepanjang hidup Anda, sama dengan 1000 menit terbuang sia-sia cuma cari pulpen. Sayang kan 1000 menit dibanding karena cari-cari pulpen plus hal sepele lagi. Jauh lebih benefit akumulasi waktu Anda itu bisa Anda pakai buat kembangin skill sampai maksimal, buat kejar job sampingan side job, atau gak nyerah pantengin geraknya saham karena makin besar kesempatan cuan 1000% dalam 10 tahun. Tentu masih banyak yang lainnya ya kan? Saya pernah baca data statistik, ternyata itu kenapa mayoritas para miliarder dunia rata-rata punya 7 kerjaan sampingan. Yuk, bisa yuk! Hasil penelitian yang dilakukan jurusan kedokterannya Stanford University di Amerika menyatakan kalau musik terutama jenis klasik bantu manusia jadi bisa nyerap juga mengartikan informasi yang baru dibaca tapi dengan lebih mudah dibanding mereka yang dengerin musik sambil kerja sama belajar. Mereka yang enggak dengerin musik jadi sulit prediksi apa yang nanti terjadi, juga sulit hubungin ide satu sama ide lainnya berulang-ulang kali. Tapi ini enggak semua loh berlaku sama pasien ADHD. Sebagian dari mereka malah terganggu konsentrasinya, jadi sulit ngerti sama apa yang dikerjain. Hasil penelitian ini dikemukakan National Institute of Health di 2011 di PubMed Central. Buat pasien ADHD, bocorin dong Min, rahasia musik apa nih yang paling bermanfaat Min? Oke, musik yang nadanya binaural beat yang bisa Anda cari di YouTube ya, dan lain-lain, sangat bagus buat terapiin ADHD yang terdiri dari 2 ton yang berbeda sekaligus didengerin bersamaan. Kabar gembiranya, bagi Anda yang sering ngalamin kecemasan, insomnia, ini justru obatnya.
Kalau ruangan Anda berisik, musik jenis white noise sangat bantu Anda belajar juga kerja dengan konsentrasi tinggi, plus memori Anda diperbaiki lebih lagi. Mereka yang gak dengerin musik, badannya gak distimulasi nih buat fokus. Karena dengerin musik rupanya menghasilkan stimulasi yang sama seperti pas kita lagi olahraga. Menarik bukan? Tapi pas kita nyalain musik yang kuat-kuat dan lumayan cepat nadanya dan ada lirik lagunya dengan catatan bahasanya yang memang kita pahami, ya itu semua buat kita makin gak bisa fokus sama apa yang kita lagi kerjain sekarang. Dalam hal ini bacaan saja ya. Oh ya, pastiin Anda pasang musiknya sebagai suara background aja ya, tanpa merusak kognitif Anda yang maksimal. Hindari musik yang Anda suka atau benci, misalnya musik pas sakit hati, putus cinta, dan lain-lain ya, karena Anda sudah hafal dan itu benar-benar melekat di psikologi Anda. Ketika liriknya dimainkan, Anda jadi lebih gak fokus, konsentrasi jadi jauh berkurang. Mimin yakin Anda setia rayain small wins, yaitu kemenangan-kemenangan kecil atau hal yang Anda baru aja selesaiin walau itu bukan hal sulit. Karena itu yang justru bikin Anda gampang termotivasi. Juga percaya diri Anda secara nggak langsung udah terpupuk. Tahu nggak gimana otak meresponi pas Anda mau kasih diri Anda reward hadiah kecil? Otak Anda akan nangkap sinyal obat rasa sakit. Jadi, otak tersugesti menghubungkan tugas segudang tadi sebagai hadiah. Jadi, bukan sesuatu yang terberat lagi. Apalagi kalau Anda ada dana lebih, makin maksimal lagi otak kalau dapat reward spesial. Penelitian yang diuji Loma University Amerika menyatakan kalau coklat, tapi jangan yang kandungan coklat aslinya, juga dark coklatnya sedikit ya. Coklat gak cuma membuat memori otak mudah kembali regenerasi, tapi juga perkuat imun. Manusia bahkan sanggup kurangi stres karena flavonoid. Apalagi kalau ada masalah, gak enak kan sebentar-sebentar mood, sebentar-bentar enggak. Bagi mereka yang lagi patah hati dan ingin mengobatinya, disaranin para ahli buat makan coklat. Banyak kejadian karena kurangnya flavonoid di badan, ini buat kognitif otak yang atur tingkah laku jadi nggak stabil. Padahal flavonoid itu kuat perangi neuroinflammation, terutama bagi mereka yang alami gangguan otak dan lagi depresi atau pernah depresi. Oh ya, kenapa Anda jarang makan permen karet? Sudah jadi fakta umum kalau ngunyah permen karet bisa perkuat memori otak. Anda gak mau kan lupa begitu aja sama apa yang baru Anda pelajari, padahal Anda sudah capek berjam-jam bacanya. Nah, ada nih penelitian dari direkturnya MetaFate Consulting, yaitu perusahaan yang mengkaji kesehatan mental sama suplemen natural, di mana 1/3 dari semua responden yang ngunyah permen bubble gum selama tes fokus melaporkan 36% lebih tinggi skornya pas diminta mengingat kata-kata yang baru dibaca dibanding mereka yang gak ngunyah apa-apa. Rahasia sukses persiapan sebelum ujian atau selama ujian sekolah dan lain-lain itu ternyata letaknya juga pada satu barang sepele yang paling sering kita lupain ini. Kayak mantan nih, sering dilupain. Oh iya, tinggal klik subscribe sekarang ya teman-teman. Pasti Mimin tambah semangat bagi-bagi ilmu gratis dan bocorin rahasia lain termasuk finance, bisnis, dan self grow lainnya. Jangan lupa saran dan kasih tahu ya apa yang teman lagi perluin biar video selanjutnya disesuaiin sama apa sih kebutuhan teman masing-masing. And the last, jangan lupa tanya jawab sama teman lain juga ya. Kita sharing-sharing ilmu bareng di sini. Disclaimer on, ini hanyalah educational. Semua keputusan dan pilihan ada di tangan Anda sepenuhnya yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda tentunya. Selamat bertumbuh. See you on the next episode.